untuk menghampiri kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang bersukacita di dalam menyembah Engkau, di dalam memuji Engkau. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan yang menjadi keselamatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawati setiap pribadi lepas pribadi. Bagi yang ada di rumah, biarlah Tuhan pengurapan berkat yang sama turun atas kami semua. Dan malam hari ini kami menemukan pribadi-Mu yang luar biasa. Untuk itu datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kekuatan turun atas kami semua. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Kau perbuat atas hidup kami. Terima kasih. Tanpa hadir-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa hadir-Mu kami tidak mampu Tuhan. Tetapi kekuatan-Mu itu yang memampukan setiap kami. Untuk itu biar malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna yang ada dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian-Mu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
segenap hatimu katakan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, Bersyukur kami bersyukur. Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Ku bersyukur, ku apapun yang kau alami saat ini, biarlah dengan imanmu kau katakan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat, lebih besar dari apapun, lebih besar dari segala persoalan-persoalan kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, kuasamu yang terbesar, kuasamu yang terhebat. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, hingga hidupku. Mari dengan iman katakan, kuasa-Mu yang terbesar. Tuhan
Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada bandingnya, hanya kuasa-Mu yang terbesar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima siap kuasa-Mu Tuhan. Kami terima siap janji-janji-Mu, janji-Mu yang memberikan kami kemenangan. Biar pengharapan kami terus diperbaharui. Kami percaya saat ini kami terima kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Haleluya. Biar firman-Mu yang tergenapi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang percaya, dan kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, bahkan kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Mari setiap kita bangkit dengan iman-Mu. Kita punya Tuhan yang besar, apapun keadaanmu katakan. Serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami punya Tuhan yang besar, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan, nama itu yang menyelamatkan,
nama yang memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami terus percaya apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Kami punya Allah yang luar biasa. Dan kami katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dia yang ajaib, Dia yang dahsyat, nyata atas setiap kehidupan kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
kami bersyukur kembali menghampiri tahta kasih karunia di tengah curah hujan yang begitu deras atas kota kami. Tuhan, kami mau tetap melayani Engkau. Kami mau tetap Tuhan berkorban untuk datang kepadamu. Sementara beberapa teman terhalang, biarlah Engkau juga memberkati mereka lewat streaming bersama. Kami mau kembali Tuhan merenungkan firman kebenaran. Dan kami mau bersekutu denganmu lewat doa-doa syafaat kami. Karena kami percaya 2-3 orang Kau hadir di tengah kami. Sepakat berdoa minta apapun, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Tuhan, Engkau tidak bisa mengingkar dirimu. Engkau menyertai perjalanan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Betapa kami rindu Engkau, betapa kami haus akan Engkau. Kami mau bersekutu denganmu. Tolong hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran, isi hatimu. Kami semua menerima berkat yang sama, porsi yang sama. Berkat-berkat surgawi turun di tengah kami, menjadi makanan bagi rohani kami. Tuhan, mereka yang terhalang karena terganggunya internet dan lain sebagainya, tetap Engkau topang kami. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan kami serahkan acara pertengahan sampai kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, walaupun beberapa saja yang hadir, tetapi saya yakin para malaikat Tuhan juga sudah memenuhi tempat ini. Saudara, biarlah pujian penyembahan kita semua berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya saya akan menyampaikan renungan di doa malam ini dengan tema Selah. Saudara, banyak kita tahu tentang Selah. Dan saya ingin menyampaikan tepat seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur 3. Dimulai ayat yang kedua sampai yang kelima atau ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ya. Saudara, yang ketiga ya. Oke, sekarang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Saudara, kita melihat Daud mengakui begitu banyak musuh-musuhnya yang mengelilingi dia. Dan Daud tahu persis orang semua itu berbicara tentang dia tidak layak. Dia bukan siapa-siapa. Pengurapan yang dia terima itu pun ternyata Saul masih tetap jadi raja. Dan dia bukan apa-apa. Jadi kita bisa membayangkan ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada Daud. Dan dikatakan ayat yang ketiga, bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, sementara Daud tetap yakin. Di ayat yang keempat, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-6, itu dikatakan peperangan kita ini sebetulnya bukan melawan darah daging, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara. Saudara, kita lihat pertama kali perisai yang dipakai karena dianjurkan kita punya peralatan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Dan ini salah satunya perisai, saudara, yang melindungi Daud. Siapa? Tuhan. Saudara, bagi Daud peralatan senjata tidak ada yang begitu penting kecuali imannya, mentalnya, pengharapannya. Dan itu yang dikatakan senjata-senjata Allah. Saudara, yang harus kita pakai. Dan ketika dia memakai itu dikatakan, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, artinya apa? Daud tidak menyerah.
Daud percaya, Daud tetap memandang kepada Tuhan. Saudara, hal ini nampaknya sepele, tetapi kalau kita perhatikan kita bisa mengikuti jejak daripada Daud. Ayat yang kelima katakan demikian. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kemudian dikasih kalimat lagi, Sela. Saudara, ada 2 Sela di tempat ini. Nah saudara, kita melihat Sela itu secara mempunyai beberapa arti. Pasti penafsir-penafsir juga ikut memberikan andil. Yang pertama, secara sastra ini bisa berbicara tentang reference. Jadi kalau kita naikkan puji-pujian ada awal pujian, kemudian diakhiri dan kita masuk di reference. Kemudian balik lagi bait yang berikutnya. Nah setelah bait itu selesai kita kembali kepada reference. Jadi ada sela, dikatakan sela, ada jeda waktu. Nah saudara, saya percaya kalau yang kedua, saudara, secara liturgi, ya, ini bisa artinya berlutut. Itu sebabnya ayat yang kelima mengatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, kalau kita kembali kepada ayat 2 dan 3, saudara, di situ kita jujur melihat bahwa apa yang menjadi keluhan daripada Daud, banyak lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Karena apa? Musuhnya Saul, saudara, tetapi anak buahnya Saul itu begitu banyak. Dan hampir-hampir Daud setiap kali menghadapi gerombolan ini pasti tidak mampu. Tidak ada tandingannya. Pasti kalau bukan pertolongan Tuhan segera betul-betul Daud habis, saudara. Dan Daud sering kali diluputkan oleh Tuhan. Dan itu yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan walaupun baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan, saudara, karena terus bisa berhasil dikejar, tetapi Daud katakan ia melindungi aku. Saudara, ini yang penting. Karena apa? Di sini Daud belajar untuk menghitung berkat Tuhan, peristiwa demi peristiwa. Dan dikatakan engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Saudara, saya yakin Tuhan tidak akan pernah membuat kita ini menyerah, kemudian melihat kekuatan lawan kita jauh lebih banyak, tidak. Satu kali pasti ada pertolongan. Nah sekarang saudara, ayat yang kelima sekali lagi, ayat yang ketiga dan 5 itu ada Sela. Saudara, Sela ini penting. Kalau tidak penting tentu tidak ditulis di sini. Karena bagi saya kalimat Sela ini sebetulnya adalah jeda waktu. Nah saudara, pernahkah saudara merasa bahwa doa kita kok enggak dijawab? Atau kita sudah doa beberapa waktu tetapi nampaknya Tuhan belum juga bekerja. Saudara, saya yakin kita perlu belajar kalimat sela atau jeda waktu. Saudara, karena apa? Saya yakin berapa lama pun sela yang dialami seseorang, ada satu ayat katakan Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Tuhan tidak pernah membangkit-bangkit, tidak pernah. Mengungkit-ungkit kelemahan kita, kekurangan kita, enggak pernah saudara. Tetapi sela itu tetap harus ada di dalam kehidupan kita. Contoh ya saudara ya, ketika Yesus hadir di dalam perjamuan nikah di Kana, saudara, apa yang terjadi dengan Maria tahu persis bahwa mereka kehabisan anggur. Dan saya tidak mengerti di balik cerita hubungan antara Maria dengan Yesus itu apa ya. Saudara, sehingga Maria begitu percaya ketika yang punya gawe ini kehabisan anggur, dia datang langsung kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Dan jawab Yesus itu luar biasa. Coba kita lihat ya di Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini kita belajar kalimat sela. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara perhatikan, jeda waktu di sini berbicara tentang saatku belum tiba. Saudara, kenapa? Masih butuh waktu. Saudara, bukankah Tuhan tahu
Bapak di sorga tahu. Kenapa tidak langsung, saudara? Masih butuh waktu, saatku belum tiba. Saudara, kita melihat peristiwa ini ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu, Maria tidak pernah menyerah. Maria langsung berkata kepada hamba-hamba itu untuk mendengar perintah apapun yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu belum. Nah saudara, kalimat belum tiba waktunya ini, mari kita belajar. Apakah kita ini mau seperti Daud tadi? Memakai perisai yang dari Tuhan, yaitu yakin bahwa Tuhan itu melindungi kita. Saudara, ini penting. Mungkin kalau di konteksnya pernikahan perjamuan nikah di Kana, saudara, konteksnya apa saudara pada waktu itu? Pasti malu kan. Saudara, kalau sampai kehabisan itu berarti tidak cukup baik untuk mempersiapkan pernikahan itu. Itu sebabnya saudara, ini bagi mereka masalah saudara. Makanan itu kalau kurang masalah, kalau lebih gak apa-apa. Tapi kalau kurang itu permasalahan saudara. Kita melihat saudara, saatku belum tiba. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan Daud saudara. Aku berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan memuliakan aku dan aku akan menegakkan kepalaku. Selah, Selah itu tetap ada. Jeda waktu itu tetap ditulis di situ. Saudara, mari biarlah kita juga belajar. Di tengah-tengah kita melihat ada jeda waktu, apa yang harus kita lakukan. Ini penting sekali. Saudara, Maria mempersiapkan orang-orang untuk melakukan perintah Tuhan. Daud tahu persis bagaimana dia menguatkan hatinya. Kenapa saudara? Kalau terus-menerus berseru kepada Tuhan, itu juga melakukan perintah Tuhan. Kalau terus-terusan menanti-nantikan Tuhan, itu juga melakukan firman Tuhan. Saudara, karena Daud katakan, setiap pagi aku membawa persembahanku dan menanti-nantikan engkau. Saudara, ada jeda waktu yang dipakai oleh Daud. Daud yakin bahwa doa-doanya sudah dia naikkan, persembahannya dia bawa, tetapi tetap ada jeda waktu. Saudara, kalau saya ingat, saya melayani di Kediri, membantu om dan tante saya. Kemudian Tuhan izinkan menyentuh hati saya untuk saya punya iman dan membangun gereja. Saudara tahu jeda waktunya berapa? 20 tahun. Saudara, kalau orang bekerja di bank 20 tahun itu sudah waktunya pensiun saudara. Karena sudah 20 tahun kan kerja. Tapi Tuhan membawa saya memulai pekerjaan. Dan saya harus menunggu. Harus menunggu jeda waktu itu, Selah itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau engkau izinkan saya gak mau loh bikin proposal. Lalu saya mau minta dana di mana dan lain sebagainya, saya gak bisa. Nah itu membutuhkan waktu saudara. Ketika komunikasi sepulang atau sebelumnya ya, saya ke Australia pada 2004 itu. Saudara, berarti dari 1984 sampai 2004, 20 tahun. Bahkan lebih saudara. Saya waktu itu ya enggak tahu Tuhan, terserah Tuhan. Dan benar Tuhan kirim melewat gereja Bangka, jemaatnya, pengusahanya, orang-orang itu semua kumpulkan uang dan kasih ke Pak Naryo. Jadi bukan Pak Naryo yang memodali saya, tetapi gereja yang di Bangka. Sebab itu gereja di Bangka, kalau saya belum datang ke sana, mereka sampai katakan, kapan Cik Sin pulang katanya gitu. Saudara, saya terharu, saya menjanjikan terusan, saya tidak tahu kapan saya kembali bisa melayani berkhotbah di sana. Dan kalau saya khotbah di sana, saudara, saya tidak sebagai pembicara yang datang ngisi khotbah saja, enggak. Saudara, apa saja hari-hari saya, selama seminggu itu saya pelayanan penuh. Entah ikut FA, entah besuk orang sakit, entah ikut penginjilan, entah ke desa-desa, entah bikin FA di pantai, saudara sibuk betul-betul. Bahkan untuk pelayanan mimbar sampai bisa 3-4 kali saudara, dalam saya sekali pergi itu. Saudara, karena apa saudara? Saya yakin betul apa yang telah Tuhan buat lewat mereka itu menjadi kekeluargaan. Saudara, jadi tidak tiba-tiba
Kita kepengennya instan. Tapi kita harus belajar tentang sela. Sela itu jeda waktu. Saudara, dan memang waktunya Tuhan itu istimewa, saudara. Waktunya Tuhan itu dikatakan oleh manusia terlambat, saudara. Karena Tuhan punya waktu yang paling tepat. Contoh waktu ya saudara, itu Lazarus. Saudara, Tuhan bilang, ya nanti gampang, pasti dikunjungi ke sana. Tapi ternyata Lazarus mati. Dan ketika Tuhan datang ke sana saudara, sudah 4 hari. Tetapi itu sela saudara. Karena apa? Di waktu Tuhan katakan gulingkan batu. Tuhan itu menengadah, Bapak engkau telah mendengar doaku. Sudah mendengar doaku. Berarti sebelum datang hari keempat di mana jenazah mati dibaringkan dalam goa, Tuhan itu sudah berdoa. Sampai dikatakan engkau telah mendengarkan doaku. Tetapi karena begitu banyak orang di sini, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan waktu amin itu langsung Tuhan Yesus panggil, Lazarus keluarlah. Berarti 4 hari Lazarus mati. Itu sela, itu jeda waktu. Seringkali kita tidak mengerti itu. Seringkali kita minta instan, seringkali kita merasa, wah Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Wah jangan-jangan saya berdosa, wah jangan-jangan saya tidak layak. Tidak, saudara tidak, sebetulnya tidak. Sebagaimana setiap kita punya kerinduan, setiap kita mempunyai perjuangan, pasti Tuhan dengarkan doa-doa kita. Saudara kalau perlu maksimal, pasti Tuhan akan beri. Tuhan kalau minta jangan setengah-setengah saudara. Saya ingat saya ini begini. Pilih perumahan pertama kali saya melatih iman saya. Saya pilih perumahan yang tipe 21. Saudara. Tapi setelah jadi saya bingung. Saudara. Lah kok rumah ini kayak rumah satpam. Kecil banget itu. Kamarnya cuma 1. Dapur ya pokok 21 meter persegi. Mending kalau di apartemen saudara. Itu bisa dikatakan seperti studio bagus dan lain sebagainya. Ini rumah. Lalu saya bingung saudara. Nah saat seperti itu Tuhan tahu persis kenapa saya disuruh doa puasa 3 bulan. Jadi waktu saya pesan sampai rumah itu jadi ada 1 sela yang diam-diam oleh Tuhan dibuat saya berdoa puasa. Saya doa puasa 3 bulan. Nah setelah saya melihat rumah itu kok kecil, saya gak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba kantor di perumahan ya, bagian pemasaran itu menelpon saya, memanggil saya dan dia katakan, Bu, rumah yang Ibu pesan ini ada yang minat. Gimana Bu? Kalau saya tuker dengan tipe 54 atau 45 itu waktu itu. 45. Tipe 45. Coba Ibu lihat, tipe 45 itu ada di blok ini gitu. Nah saudara di sini tiba-tiba saya damai sejahtera. Cuma enggak masuk akal. Tuhan saya bilang iman saya ini cicilannya kecil. Jadi kalau cicilannya kecil saya sudah enggak usah mikir. Gitu. Nah sekarang saya juga tidak sejahtera, rumah ini terlalu kecil. Ya kalau dilihat tipe 45 saya senang gitu. Lalu saya harus apa Tuhan? Saya bilang ini ada orang yang mau dan betul-betul ada tipe yang lebih besar. Lalu tante saya yang ikut sama saya itu saudara, ternyata juga berkata rumahnya kekecilan, minta yang besar, persis di belakang saya. Jadi pungkur-pungkuran, punggung-punggungan gitu. Lalu saya begini, kok ada damai sejahtera ya? Nah waktu itu Tuhan bicara sama saya. Lah wong tipe cilik itu juga berkatku. Tipe besar itu juga dari aku. Oh iya ya. Sejak itu saudara, saya selalu sharing. Jangan minta yang sederhana. Jangan minta yang ukuran kita. Minta imannya yang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti memberi yang terbaik buat saya. Saya tadinya saudara, kalau Tuhan izinkan saya menikah gitu ya. Ya sudah saya dapat orang yang pokoknya yang Tuhan mau enggak apa-apa gitu. Saudara, ini
kok ternyata enggak, ini ternyata enggak. Yang terakhir justru yang terbaik buat saya. Saudara, kalau saya ingat itu berarti saya harus belajar menghargai sela, jeda waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan ketika kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kita, kita mengalami nafas lega. Saudara, mari kita belajar di kalimat menunggu ini, saudara. Saya yakin ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan ketika sela itu terjadi lalu kita keluar, saudara. Lalu kita berpikir bahwa wah Tuhan tidak memperhatikan saya. Wah Tuhan sudah meninggalkan saya. Jangan, saudara. Jangan menuruti keinginan-keinginan daging kita. Jangan kecewa karena pikiran-pikiran negatif kita. Jangan stuck itu berhenti dan tidak bertumbuh dan tidak punya iman dan tidak tahu harus berbuat. Jangan. Tapi tetap cari Tuhan. Kejar itu Tuhan, cari Tuhan. Sungguh-sungguh dan lakukan yang Tuhan mau. Saudara, saya selalu belajar mendahulukan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini. Pagi jam 6 itu saudara, saya sudah siapkan semua dan saya bilang 6:30 paling enggak jam 7 lebih itu saya harus berangkat. Dan saya bersyukur saya itu janjian sama Lili jam 8 tapi dia datang 7:30 dan saya bilang Tuhan engkau pengatur yang luar biasa. Sehingga saya langsung utamakan Ko Joni. Saudara di sana saya saya menasihati dia secara pribadi, menegur dia juga, menguatkan dia juga, mempersiapkan dia juga. Saudara setelah saya selesaikan saya utamakan. Saudara kemudian saya berpikir saya harus kemana? Saya harus ke BPJS karena BPJS ada yang keliru. Setelah itu selesai saya harus kembali lagi ke Bank BCA. Saudara saya pikir gini, Li, BCA nanti aja. Saya bilang, oh Cik, sekarang aja, dia bilang gitu. Ya sudah, sementara dia ngambil HP saya yang ketinggalan, saudara, saya datang ke BCA. Persis nomornya dipanggil. Saya tadi di BPJS juga begitu. Persis enggak ngantrinya 0. Langsung saya dipanggil. Saudara, demikian juga setelah di BCA selesai, BPJS selesai. Saya harus ke Dispenduk. Ke Dispenduk juga begitu. Nomornya persis antrian berikutnya. Saudara, lalu saya nunggu lagi karena saya harus ganti kakak ya. Kakak saya dulu kan bilang belum kawin gitu. Sekarang harus ganti. KTP-nya juga harus ganti. Saudara saya tunggu, saya pikir saya nanti dipanggil, mesti difoto, di apa segala macam. Ternyata enggak. Bapaknya cuma noleh gitu, saya ngerti, saya datang, selesai. Loh, selesai. Setelah itu saudara, saya masih bepergian ke beberapa tempat. Jam 1 saya sudah menyelesaikan hampir 7-8 item macam. Saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, di jeda waktu yang kita ini enggak ngerti bagaimana, Tuhan itu siap. Sampai tadi Lili, aduh Ci, kok pas semua pas. Sudah Li, ini selesai. Saya harus beli tanggalan untuk nanti Natal, tahun baru, tanggalan yang baru dibagikan. Saya harus beli bahan lagi. Kemudian Lili ingatkan, Ci sekalian pergi ke Gigi, Maisong, saya Maisong. Setelah itu baru belanja, baru Lili bilang, ya Ci sekarang belanja enggak apa-apa, baru belanja. Setelah belanja masih selesaikan beberapa hal lagi. Masih menyelesaikan 3-4 hal lagi. Sampai di rumah pukul 1 saya bilang, Tuhan terima kasih, selesai. Saudara, sehingga besok saya tidak perlu keluar lagi. Kecuali kalau memang terpaksa karena saya mesti kunjungi Ko Joni lagi. Dia mengalami depresi yang berat, saya harus menguatkan dan lain sebagainya. Saudara saya yakin Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau jeda waktu yang kita pikir, wah masih begini-begini, tetap utamakan Tuhan, tetap menghampiri Tuhan, tetap yakin meneguhkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu betul-betul menyelesaikan bagi kita. Saudara, seperti lagi contoh yang bagus saudara. Di dalam satu peristiwa ketika Tuhan Yesus mendapati seorang perempuan yang berzina, saudara. Ya, seorang perempuan yang berzina,
Saudara, waktu itu orang-orang bilang, biasanya kalau begini dilempar batu. Gitu ya. Tapi waktu kalimat itu diluncurkan, sebetulnya orang-orang ingin menjebak supaya mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan saudara, Tuhan Yesus pakai sela. Dengan cara apa? Dia menulis di bawah, di tanah itu dia menulis. Saya enggak ngerti dia menulis apa. Saudara, tidak banyak orang, bahkan penafsir pun tidak bisa mengatakan apa yang ditulis Tuhan Yesus. Tapi semua orang nunggu, saudara. Berarti ada sela, ada jeda waktu. Saudara, ketika jeda waktu itu tetap Tuhan diem, tidak menjawab apa-apa. Saudara, karena apa? Ketika kita menghadapi problem persoalan, sebetulnya kita harus menguasai diri kita. Ketika kita bisa menguasai diri dan tinggal tenang, saudara, maka kita baru bisa mendengar suara Tuhan seperti apa. Kalau enggak hanya emosi. Dan kalau hanya emosi ya kadang-kadang dipakai Tuhan sih ya, yang tidak baik pun kadang dipakai Tuhan. Tapi sedapat mungkin ketika kita tenang mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Lalu Tuhan Yesus jawab apa, saudara? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya boleh melempar batu kepada orang ini. Saudara, dari yang tua sampai yang muda satu-satu meninggalkan. Sampai tidak ada orang lagi. Lalu Tuhan Yesus tanya, di mana orang-orang itu? Tidak ada. Ya sudah, aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan kau berbuat dosa lagi. Saudara, Tuhan memakai sela, jeda waktu itu. Dan membiarkan Roh Kudus mengambil alih. Membiarkan Bapa itu mengambil alih. Saudara, kita tahu di dunia ini begitu ngerinya, ancaman demi ancaman. Saudara bisa digiring, cari salahnya. Kemudian kita disudutkan orang. Kemudian kita begini begitu, tetapi kita belajar di jeda waktu berseru kepada Tuhan. Sebab hanya satu-satunya Tuhan penolong kita yang ajaib. Saudara, saya yakin ini kesempatan untuk kita belajar, biar sedikit renungan ini membuat kita boleh benar-benar yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tetap Dia ajaib buat kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Saya minta tim musik maju ke depan. Sementara dipersiapkan, saya minta dibacakan lagi satu ayat. Tolong ditambahkan satu ayat. Mazmur 130 ayat 5 sampai 8. Ya. Mazmur 130 ayat 5 sampai 8. Mazmur 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ini penting ya. Jeda waktu itu diisi ini. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara, biar ayat-ayat ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan kita yakin Tuhan satu-satunya Allah penolong dan ajaib buat kita karena kasih-Nya ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biarlah kami mengerti ada jeda waktu di mana Engkau ingin melihat apakah kami punya firman-Mu, apakah kami melakukan kehendak-Mu, apakah kami menanti-nantikan Engkau, jiwa kami terus berpaut kepadamu. Kami percaya Engkau tidak pernah berlapatan, Engkau segera menolong, Engkau segera menyatakan keajaiban-Mu, kuasa-Mu, kelepasan, pembebasan, dan belum lagi mujizat-mujizat yang Kau sediakan supaya dunia melihat bahwa ada Allah di tengah-tengah kita yang mengabulkan doa kita, yang menjawab kita dan mengangkat kita, memuliakan kita sehingga kita tidak akan pernah lagi dipermalukan, tidak pernah lagi menanggung hal-hal yang tidak seharusnya karena Tuhan sudah mati dan genap Dia kerjakan di atas kayu salib. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan satu pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Makasih Tuhan.
Kasih setiamu ada di sini. Kita naikkan pujian ini. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai tetapi Engkau tidak pernah berhenti. Engkau akan terus menopang kami, membawa kami kepada rancangan-Mu, dan membawa kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih, kasih setiamu, rahmatmu, pertolongan dan keajaibanmu yang terus Engkau beri ke dalam hidup ini. Kami percaya sebentar kami akan membawa persembahan, kiranya ini berkenan kepadamu. Dan kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau telah menyediakannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Biarlah setiap firman itu boleh memberkati setiap kita dan firman itu yang membangkitkan iman kita. Ya, saudara, sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa kegiatan yang ada di Gereja Bethany Gracious Family. Untuk hari Sabtu ada doa pagi saudara yang dimulai pukul 5 sampai pukul 5.30. Dan hari Minggu ada ibadah raya yang dimulai pukul 7 sampai pukul 8.30. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah anak yang dimulai pukul 7.30 sampai pukul 8.15. Dan dilanjutkan ibadah youth yang dimulai pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Untuk doa syafaat yang pertama akan dilayani oleh Ibu Anti, sedangkan untuk doa syafaat yang kedua sekaligus doa penutup akan dilayani oleh Bapak Freddy, dan doa berkat akan dilayani oleh Ibu Gembala setempat Ibu Sinariati. Demikian beberapa pengumuman kegiatan yang ada di Gereja Bethany Gracious Family sudah saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah doa malam pada malam hari ini. Biarlah kuasa dan kepastian yang tinggi mengalir atas umatnya. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
di surga yang kami sembah, kami kenal, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih kami masih Kau beri kesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Dan terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih atas Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala dalam keluarganya, di dalam penggembalaannya, menggembalakan kami di tempat ini. Dan Tuhan buat apapun yang dikerjakan Ibu Gembala, Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini mau berdoa buat bangsa Israel, biar Tuhan yang menolong supaya ada pertobatan di bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, mengenal Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan beri kedamaian di dalam bangsa ini, peperangan segera berakhir, dan Tuhan terus memberkati bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya bangsa ini ada dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan yang boleh dialami bangsa kami. Dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau memberi rasa takut kepada pejabat-pejabat yang ada. Engkau memberi rasa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas mereka demi untuk kemakmuran masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, masa depan bangsa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, kami percaya sandang, pangan, keamanan pun boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, pakai gereja-gereja yang ada untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai gereja-gereja yang ada boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai Tuhan gereja-gereja, kebersatuan gereja-gereja, supaya sungguh-sungguh gereja Kau pakai sebagai terang-Mu, sebagai alat-Mu. Gereja-gereja boleh menjadi saluran berkat Tuhan, di mana gereja-gereja boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Kota Kediri, baik kabupaten maupun Kota Madia, semua kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya keamanan, kesejahteraan, pendidikan di kota ini boleh terjamin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami juga berdoa untuk para fakir miskin, biarlah Engkau juga melawat mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan rekan-rekan kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu Engkau memberi kesembuhan. Dan kami juga menyerahkan rekan-rekan kami yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga, ekonomi maupun pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat mereka dan Engkau menolong mereka, memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bepergian ke luar negeri maupun keluar kota. Tuhan, biarlah Engkau juga menjaga mereka, memelihara mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan. Dan biarlah rekan-rekan kami ini dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, memberitakan kemuliaan-Mu, memberitakan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga mengucap syukur buat lawatan-Mu Tuhan di dalam ibadah doa malam pada hari ini Tuhan. Biarlah kami sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami membawa kemenangan, membawa sukacita yang datang daripada-Mu. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dialah yang menyempurnakan doa-doa kita. Dengan iman kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kemurahannya lebih dari hidup, penyertaannya sempurna. Maka keberkatan dan segala kebutuhan terpenuhi satu persatu mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.